Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita semua dipanggil Tuhan dan dianugerahi menjalani panggilan hidup tertentu. Panggilan ini berkembang menjadi identitas kita. Bapak, ibu dalam keluarga, suster, pastor, frater, bruder. Kita diundang untuk mewujudkan identitas tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kenyataannya identitas itu berlapis-lapis. Misalnya satu orang bisa menjadi anak dari orang tua, tapi pada saat yang sama bisa jadi juga menjadi orang tua dari anaknya, atau menjadi suami atau istri dari pasangan hidupnya. Dan pada saat yang sama bisa menjadi karyawan atau juga bisa menjadi atasan atau bisa menjadi umat Katolik. Setiap nama atau identitas itu menuntut aktivitas tertentu supaya orang bisa mengalami tenang dan senang. Masalah terjadi saat kita tak hidup sesuai dengan identitas. Kegelisahan terjadi saat ada gap antara identitasnya sebagai ini tetapi aktivitasnya lain. Kita bisa mengatasi kegelisahan itu dengan hidup sepadan sesuai dengan panggilan seturut rahmat Allah yang disebut dengan pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, misalnya orang yang mengkhianati panggilannya, entah dalam keluarga sebagai suami atau istri, ataupun dalam komunitas religius sebagai rohaniwan, biarawan, biarawati, akan gelisah. Baru menjadi tenang setelah bertobat, hidup sesuai dengan identitasnya. Suami sebagai suami, istri sebagai istri, imam sebagai imam. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkeliling melintasi kehidupan banyak orang. Ada yang menanggapinya secara positif, tapi juga ada yang ogah-ogahan bahkan menolak. Yesus melewati kehidupan Matius yang sedang duduk di rumah cukainya, di tempat yang bertolak belakang dengan identitasnya. Nama Matius itu berarti anugerah Allah, anugerah Yahweh. Masakan sang karunia Allah hidup justru menjadi beban bagi sesamanya. Ia menjadi pemungut cukai, bukan pembagi rahmat. Anugerah Allah seharusnya membawa sukacita, tetapi kehadiran Matius dalam masyarakat membuat orang ketakutan, berduka cita. Kegelisahan ini kiranya melahirkan kerinduan Matius untuk mengikuti Yesus, sang guru yang aktivitasnya sesuai dengan identitasnya. Joshua, Yesus yang berarti Tuhan menyelamatkan. Maka hidup Yesus selalu menyelamatkan. Seharusnya Matius menjadi pribadi yang ramah dan murah hati, pemberi dan pembagi rezeki, bukan menjadi orang yang mengambil atau memeras uang rakyat dengan menjadi pemungut cukai yang dianggap dalam kebudayaan Yahudi sebagai pendosa dan disamakan dengan pencuri. Saat Yesus memanggil, Matius kaget, tak menduga. Kerinduan yang tak mungkin dipenuhi karena ketidaklayakannya ternyata mungkin saat disapa dan diajak Yesus untuk beranjak dari sumber petaka hidupnya. Maka saat dipanggil langsung Matius tanpa tanya apapun langsung ikut. Matius segera beranjak dan meninggalkan rumah cukainya yang selama ini menjadi mata pencahariannya, yang sebetulnya secara ekonomi membuat dia sejahtera luar biasa, tetapi kemudian ditinggalkannya karena membuat dirinya gelisah, tak ada sukacita. Saat Matius mengikuti Yesus, kemudian saat Matius mengalami sukacita, dan itulah yang disebut dengan kembali kepada identitasnya, pertobatan. Matius kemudian kita kenal menjadi rasul dan menjadi penulis Injil yang hari ini Injilnya kita dengar. Ia mengajak kita untuk mengalami sukacita yang sama sehingga menjadi pewarta kabar gembira atau kabar sukacita. Yakini beraktivitas menjadi sesuai dengan identitasnya, yaitu menjadi anugerah Yahweh bagi umatnya sehingga mengalami sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saat ini
kita sedang tenang atau senang? Syukur kepada Allah. Sukacita adalah salah satu tanda bahwa kita hidup sedang sesuai dengan identitas kita. Apakah kita sekarang sedang susah atau gelisah? Bisa jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bisa jadi kita hidup belum sesuai dengan tuntutan identitas kita yang berlapis-lapis itu. Yesus kini lewat dalam hidup kita seperti ia melewati kehidupan Matius, mengajak kita beranjak dari tempat di mana kita mungkin beraktivitas tak sesuai dengan identitas dan panggilan luhur kita. Hanya dengan bertobat, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, mengikuti Yesus, kita akan mengalami hidup tenang dan senang, mengalami sukacita. Itulah pengalaman Santo Agustinus sebagai manusia yang harusnya mencari Allah, tetapi mencari dirinya sendiri hingga mengalami kegelisahan. Ia berkata, "Engkau Tuhan telah menjadikan kami untuk menjadi milik-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sampai hati ini beristirahat di dalam Engkau." Ketika setelah didoakan 32 tahun bertobat, Agustinus mengalami sukacita, menjadi imam, menjadi uskup, dan akhirnya menjadi santo yang mendoakan kita.